Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Maufiroh, tempat tanggal lahir Bondowoso 20 April 2004. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Apa itu filsafat dan kenapa kita harus belajar filsafat? Yuk simak videonya. Apa itu filsafat? Filsafat itu singkatnya ilmu tentang berpikir. Bayangkan, berpikir itu seperti roda gear yang terus berjalan di kepala kita, yang akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Coba kita pahami contoh berikut ini. Anda dapat mengetahui lebih banyak pribadi seseorang melalui 1 jam permainan dibandingkan dengan 1 tahun percakapan. Dan yang selanjutnya, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dirinya benar-benar tidak tahu. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini merupakan suatu contoh berpikir. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Jadi, filsafat itu adalah ilmu yang dapat membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya, dalam ilmu filsafat ini kita bisa belajar dari para filsuf dan para pemikir yang hebat dari seluruh zaman dan dunia. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai sejarah yang begitu panjang. Masa-masa peradaban nenek moyang kita mencoba menjawab pertanyaan besar. Dari sana ada banyak cara berpikir lahir dan disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi, baru di zaman Yunani kuno, filsuf hebat seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato lahir. Mereka melahirkan banyak cara berpikir, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lain. Di abad pertengahan, filsafat agama mulai banyak berkisar karena kentalnya sistem kerajaan dan agama. Di masa itu, filsafat digunakan sebagai studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar terjadi. Dunia masuk ke masa Renaissance. Masa ini di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk memenangkan diri kembali, politik, budaya, serta ilmu pengetahuan. Sedangkan Renaissance sendiri mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari Renaissance adalah yang pertama, terbentuknya masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Yang kedua, melahirkan tokoh-tokoh pemikir. Yang ketiga, melahirkan ahli sains dan perubahan. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang lebih progresif. Yang kelima, masyarakat berlomba-lomba memasuki kota dagang dan kota industri. Dan yang terakhir, munculnya kaum borjuis yang dapat menyaingi kaum bangsawan dan gereja. Nah, sedangkan dampak negatif dari Renaissance adalah yang pertama, pada masa itu selain terjadi kebangunan juga terjadi kebobrokan moral. Yang kedua, pada zaman abad pertengahan segala sesuatu dilakukan secara kolektif, sedangkan pada zaman Renaissance dilakukan secara individu. Dan yang terakhir, dampak negatif dari Renaissance adalah pada zaman Renaissance, segala sesuatu dilakukan berdasarkan materi. Yang kemudian inspirasi pesat terjadi yaitu masa modern. Banyak terobosan cara berpikir para ilmuwan hingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari itu, kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri filsafat abad modern. Nah, ciri-ciri filsafat abad modern diantaranya adalah yang pertama, menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan subjektivisme atau individualisme, yaitu kebangkitan kembali kebebasan berpikir untuk melawan abad pertengahan. Yang kedua, humanisme. Dan yang terakhir, lepas dari pengaruh atau dominasi gereja atau agama. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana sih budaya era modern itu. Nah, yang pertama, budaya era modern itu terjadinya dehumanisasi, yaitu kehidupan dan kreativitas yang terkotak-kotak, diplot-plot, dan kaku, seakan kebenaran itu bersifat tunggal hanya yang berada di wilayah narasi-narasi besar tertentu. Yang kedua, ideologi modernisme.
Kooptasi yaitu upaya untuk menyerahkan segala sesuatu menurut standar atau ukuran yang sudah ada atau baku. Dan yang terakhir, segala sesuatu harus dapat dijelaskan dengan menggunakan data atau fakta yang bersifat empiris. Jika ada pertanyaan, mengapa sih kita harus belajar filsafat? Jawabannya ialah karena filsafat merupakan sebuah induk ilmu pengetahuan. Dengan filsafat, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Karena ilmu-ilmu pengetahuan yang lain lahir dari filsafat.